Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Barakah Sawah Baru. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, sarana-sarana yang bermanfaat untuk hidup bahagia. Pada pertemuan kali ini kita membahas nomor yang keberapa? Yang kelima, ya, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Betul ya? Ke-6 apa ke-7? 5 kelewat ya. Baik, langsung lanjut kemarin ya. Kemarin nomor ke-6 sudah ya. Baik, nomor 5 kita sekarang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penulis rahimahullah taala berkata, faslun wa min akbari al-asbab linshirahis sadr wa tu'maninatihi al-ikthar min dzikrillah fa inna lidzalika ta'thiran 'ajiban fi inshirahis sadr wa tu'maninatihi wa zawali hammihi wa ghammihi. Qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب بخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. Yang artinya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir pengaruhnya sangat menakjubkan dalam mendatangkan kelapangan dada dan ketenangan hati, menghilangkan rasa gundah dan rasa resah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan kekhususannya, zikir memberikan peran yang besar untuk meraih semua yang diminta dan apa yang diinginkan seorang hamba dalam bentuk pahala dan ganjaran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penyebab yang kelima dari sebab-sebab datangnya kebahagiaan, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir mempunyai pengaruh yang besar, yaitu dengan berzikir seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan hilang rasa resah, rasa gelisah. Kemudian penulis membawakan dalil pada ayat ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Penulis mengambil dalil dari ayat ini, yaitu dari surat Ar-Ra'd. Dan sebelum ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, berzikir kepada Allah memiliki bekas pengaruh yang besar di dalam mendapatkan keinginan yang khusus. Ini adalah penjelasan untuk pengaruh zikir dalam mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dari seluruh macam jenis ibadah
maka yang bisa mendatangkan kebahagiaan, pahalanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah banyak ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang keutamaan berzikir. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42. Ini ayat menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa memperbanyak zikir kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam nikmat. Nah, ada hadis tentang zikir, di antaranya riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang paling baik bagi kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang paling tinggi derajatnya di dalam amalan-amalan kalian. Wa khairin lakum min infaqidz dzahab wal wariq, yang artinya dan lebih baik bagi kalian mengamalkan amalan tersebut daripada bersedekah emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh, kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Maka mengamalkan amalan ini lebih baik daripada itu semua. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa mahu, amalan apakah itu wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Bushr, beliau bercerita, Ja'a a'rabiyan, datang dua orang dari pedalaman padang pasir Arab, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang di antara mereka berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Manusia mana yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Lalu yang satu lagi bertanya, Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alaina famurni bi amrin atashabbathu bihi. Wahai Rasulullah, syariat-syariat Islam itu sudah terlalu banyak terhadap kita. Maka beritahukan kepadaku sebuah amalan yang aku akan kokoh di dalamnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan zikir adalah amalan yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yang paling utama beliau ingatkan dari sekian banyak amalan-amalan di dalam agama Islam. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Udzkurullaha dzikran katsiran.
Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang benar. Hatta yaqulal munafiqun turaun. Sampai-sampai karena saking seringnya berzikir, orang-orang munafik mengatakan kalian ini berbuat riya di dalam zikir kalian. Karena saking seringnya berzikir. Saya akan carikan itu. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sampai kalian sampai orang-orang munafik mengatakan bahwa kalian sedang berbuat riya. Kalian sedang berbuat riya. Nah, itu hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk ayat yang juga menunjukkan memperbanyak zikir adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk dan berbaring. Ya, ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 191. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang beriman dan berakal adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun sedang berbaring. Nah, kemudian juga Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wadhkurullaha dzikran katsiran." Surat Al-Anfal ayat 45. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Surat Al-Anfal ayat 45. Kemudian juga ayat yang lain, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan juga perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka pahala dan ampunan yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Mimma huwa kal ijma' bainal ulama billahi wa amrihi anna mulazamata dzikrillah daiman huwa afdalu ma syaghala bihi al-'abdu nafsahu fil jumlah." Yang merupakan ijma' dari para ulama dan juga hal yang sangat diperintahkan untuk senantiasa dilakukan adalah berzikir kepada Allah terus-menerus. Itu adalah sesuatu yang paling afdal seorang muslim menyibukkan diri dengannya. Berzikir kepada Allah. Ya, itu ijma' para ulama. Sesuatu yang paling afdal seorang muslim menyibukkan diri dengannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau berbicara tentang zikir, maka zikir yang paling minimal yang senantiasa seharusnya seorang muslim melazimkannya setiap harinya adalah zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW melalui riwayat yang sahih. Ya, melalui riwayat yang sahih. Seperti misalkan zikir pagi, zikir sore, atau saat mau tidur, saat bangun tidur, zikir-zikir setelah sholat, zikir masuk rumah, zikir keluar rumah, zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir ketika turun hujan, zikir ketika ada halilintar. Maka semestinya seorang muslim melakukan hal tersebut. Itu aqal ma yakun fi dzikr. Aqal ma yalzamul insan min dzikr. Yaitu yang paling minimal seorang muslim mengamalkannya. Nah,
Itu zikir-zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya. Di sana ada zikir-zikir yang mutlak, zikir-zikir yang umum, yang bebas, tidak terbatas dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. Maka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak juga dengan umum-umum seperti ini, tidak boleh dibatasi. Seperti misalkan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka ini zikir yang umum, tidak boleh dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, jenis, dan sebab. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Wabil Sayyib, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa keutamaan dan buah manis berzikir, terutama yang berkaitan dengan menghilangkan rasa resah, rasa gelisah. Di antaranya adalah bahwa zikir yurdir rahman, zikir membuat Allah ridha, wa yatrudus syaitan, dan mengusir syaitan, wa yuzilul hamma wal gham, dan menghilangkan rasa resah, rasa gelisah, wa yajlibul basta was surur, dan mendatangkan rasa kelapangan dan kegembiraan. Nah, yang berkaitan dengan tema kita adalah zikir menghilangkan rasa resah, rasa gelisah. Ya. Ada kitab Fadilat Syekh menarik, yaitu Athar Dzikr, bekas atau pengaruh zikir dalam menolak bisikan syaitan, yaitu yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Saya bacakan beberapa hal yang berkaitan dengan kitab tersebut. Ada judulnya Al-Atharul Azkar fi Tardil Hammi wal Ghammi, bekas atau pengaruh zikir-zikir yang syar'i dalam mengusir rasa resah dan rasa gelisah. Saya sebutkan beberapa zikirnya, ya. Di antaranya adalah doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya berbunyi, La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW kalau dalam keadaan beliau resah, gelisah, beliau membaca ini. Kemudian juga bacaan yang lain dari Rasulullah SAW, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Rasulullah SAW dalam keadaan resah juga sering baca doa ini, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, da'awatul makrub, doa orang-orang yang dalam keadaan resah, gelisah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, dengan rahmatmu aku berharap. Maka janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau.
Ini doa dibaca oleh Rasulullah SAW saat dalam keadaan resah. Kemudian juga hadis riwayat Imam Abu Daud tadi dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian juga adalah doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus ketika beliau berdoa di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang berdoa dengannya seorang muslim sesekali kecuali Allah akan mengabulkannya. Nah, inilah 4 doa yang tetap dari Rasulullah SAW saat dalam keadaan resah. Seperti saat sekarang ini orang resah dengan barang-barang naik, ya, resah dengan harga BBM naik, resah dengan harga dolar naik. Maka hafalkan doa-doa ini. Ya, hafalkan doa-doa ini. Dan berdoa kepada Allah lebih afdal daripada demonstrasi. Berdoa kepada Allah, meminta agar diberikan hak, diberikan kenyamanan hidup lebih afdal daripada demonstrasi. Catat itu baik-baik. Sebarkan di Facebook. Demonstrasi kadang sebagian cuma bisa merusak, bahkan kadang hilang nyawa gara-gara demonstrasi. Dan kita ini muslim, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada syariat yang mengatur kita apabila kita ingin menasihati pihak penguasa. Dan khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Doa yang kedua, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa yang ketiga, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Doa yang keempat, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin. Nah, ini doa saya ambilkan tadi dari buku Atharuz Dzikr fi Tardil Ham wal Gham. Bekas atau pengaruh zikir dalam menolak rasa resah dan gelisah. Baik, kembali ke kitab kita. Intinya para ikhwah bahwa zikir memiliki keutamaan dan buah manis, yang mana buah manis tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah secara rinci di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang paling agung mengucapkan 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada apa saja yang disinari oleh matahari. Saya bertanya sekarang, apa saja yang disinari oleh matahari? Semuanya, dunia dan seisinya berarti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi ahad yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah illa kuffirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr." Tidaklah seorang hamba mengucapkan di bumi ini, tidaklah seorang hamba di bumi ini mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, melainkan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Allahu akbar. Ya. La ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Nah. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Musa dan Abdullah ibn Qais, "Ya Aba Musa, ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah." Wahai Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku beritahukan kepada engkau kanzun, harta simpanan surga. Maka Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Bala, tentu mau wahai Rasulullah SAW." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "La haula wa la quwwata illa billah." La haul wa la quwwata illa billah. Tapi harus dibaca lengkap ya. Jangan seperti sebagian orang Arab, la haul. Ya, itu orang Arab, antum kalau sering ke Arab atau sering bergaul dengan orang Arab, mereka la haul. Nah, itu enggak boleh. Ya, berarti tidak ada daya dan upaya, itu berarti meniadakan kuasa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sama kalau pakai bahasa Inggris oh my gosh. Ya, oh my god kan bisa. Ini oh my gosh. Wahai Tuhan gosh itu apa? Setan. Itu enggak boleh. Nah, itu ucapan-ucapan yang dianggap biasa padahal itu termasuk daripada hal yang menyimpang dalam akidah Islam. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan la haula wala quwwata illa billah tuhmalu biha al-athqal wa tukabadul ahwal wa yunalu rafi'ul ahwal. La haula wala quwwata illa billah, ucapan itu mengangkat perkara-perkara yang besar, yang berat. Kemudian melawan keadaan-keadaan yang sulit. Kemudian mengangkat keadaan-keadaan yang rendah. Ya, maka sering-sering baca saat dalam keadaan ekonomi sulit seperti ini. Menurut sebagian orang merasa ekonomi ini sulit. Maka sering-sering baca la haula wala quwwata illa billah. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bawabilus Sayyib. Wa hadhihi al-kalimah, dan ucapan ini yakni la haula wala quwwata illa billah, yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah, laha ta'thirun ajib, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa fi mu'anatil ashghalis sa'bah, saat menghadapi kesibukan-kesibukan yang sulit. Kesibukan-kesibukan yang sulit. Wa tahammulil masyaq, dan saat memikul pekerjaan-pekerjaan yang berat. Wa dukhuli 'alal muluk, dan saat ingin bertemu dengan seorang raja yang sangat dihormati. Wa man yukhaf wa rukubil ahwal walaha aidan ta'thirun fi daf'il faqr, dan siapa saja yang kalau kita ingin bertemu dengannya kita agak khawatir, takut, ya, maka pada saat itu ucapkan la haula wala quwwata illa billah, dan ini juga memberikan pengaruh untuk menolak kefakiran. La haula wala quwwata illa billah. Nah,
Kemudian termasuk daripada zikir yang umum juga, yang bebas juga, adalah ucapan subhanallah wa bihamdi. Ini zikir yang bebas juga, boleh dibaca kapan saja, di mana saja, jumlahnya berapa saja, kemudian tata caranya bagaimana saja, kemudian sebabnya apa saja, ya. Ini boleh dibaca secara bebas. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam sehari sebanyak 100 kali, dihapuskan dosa-dosanya meskipun seperti banyaknya buih di lautan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis berkata, wa kadzalika at-tahaddatsu bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah, fa inna ma'rifataha wat tahaddatsa biha yadfa'u Allahu bihi al-hamma wal gham wa yahuthu al-'abda 'ala syukri alladhi huwa arqabul maratib wa a'laha. Nah, kemudian yang keenam sudah kita bahas. Sering menyebut nikmat-nikmat Allah, baik yang nampak maupun tersembunyi. Baik yang nampak maupun tersembunyi. Nomor 6 sudah kita lewati. Sudah kan? Nah. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah melihat orang-orang yang berada di bawahnya dan tidak melihat orang-orang yang berada di atasnya. Ini sudah belum? Ini belum ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "Wa min anfa'il asya'i fi hadzal mawdhi' isti'malu ma arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih haitsu qala unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya melihat orang-orang yang berada di bawahnya dan tidak melihat orang-orang yang di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal tersebut lebih memungkinkan untuk tidak mengabaikan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, penjelasannya adalah bahwa termasuk daripada sarana agar hidup bahagia adalah ini sarana yang ketujuh, seorang manusia melihat ke bawah. Melihat ke bawah dalam urusan-urusan perkara dunia. Hal ini kenapa? Karena yamba'ith ila mazidin minasyukur, akan menumbuhkan untuk menambah kesyukuran. Kalau melihat orang ke bawah dalam urusan dunia akan menumbuhkan tambahan kesyukuran. Oh, ternyata saya lebih, ya, ternyata nikmat Allah lebih banyak dan seterusnya. Wa taqdirun ni'am. Kemudian juga semakin mengenal nikmat. Kalau orang melihat ke bawah, semakin mengenal nikmat. Tadi saya baru bertemu dengan pengantin baru. Dan saya nasihatkan, saya bilang, dari sekarang nikmati kalau sedang berduaan dengan istri. Baik di atas ranjang, baik sedang makan bersama, baik sedang safar bersama,
nikmati. Kalau sedang berduaan dengan istri, jauhi sifat-sifat galak, sifat-sifat kasar, jauhi. Nikmati, karena banyak yang nggak punya istri. Ya, banyak yang manyun malam-malam. Banyak yang kalau seandainya dia tidak punya istri, dia tidak bisa merayu istri dengan sebaik-baik. Nikmati, merayu istri itu nikmat Allah SWT. Saya hari-hari ini memanggil istri saya dengan panggilan my supercalifragilisticexpialidocious. Kalau antum nggak paham bahasa Inggrisnya, silahkan cari di kamus. Apa maksudnya? Saya juga mengatakan kepada istri, rasa-rasanya bersyukur saya itu kurang ketika diberi nikmat sebesar engkau. Jadi nikmati, nikmat mempunyai istri itu nikmati para ikhwan. Dan ketika kita melihat orang di bawah kita yang tidak punya istri ataupun bercerai, maka kita akan tahu kadar nikmat itu. Bersabar dengan keadaannya, bersabar menghadapinya, lebih banyak memakluminya dibandingkan memaksanya harus seperti ini. Selama tidak melakukan nusyuz, selama tidak melakukan nusyuz, tidak taat kepada suami, tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka nikmati. Lihat orang yang di bawah yang susah punya istri, yang sudah punya istri cerai. Jadi ada kisah kawan-kawan saya yang berpoligami, mereka mempunyai kisah masing-masing. Ada loh Ustadz katanya, yang langsung nikah itu langsung 3, langsung 4, lepas semua Ustadz. Sedih. Ini sudah 1 nggak dinikmati. Ya, nikmati punya istri. Karena kalau kita melihat ke bawah, contohnya orang tidak punya istri, kita akan tahu kadar besar nikmatnya punya istri. Semakin sayang dengannya. Ucapkan perkataan-perkataan yang membuat dia merasa terpuji, merasa dimuliakan. Itu tidak akan mengurangi kedudukan kita sebagai suami. Ingat baik-baik. Nggak akan mengurangi kehormatan kita sebagai pemimpin rumah tangga. Itu malah menumbuhkan kehormatan tersendiri dari sisi yang lain. Dan tetapi harus diingat, melihat ke bawah dalam urusan dunia, maka itu akan membuat kita bertambah kesyukuran dan akan akhirnya kita bisa menakar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita ini Pak tidak bisa menakar nikmat Allah karena tidak ada perbandingan. Coba ada perbandingan, akhirnya kita bisa menakarnya. Nah, salah satu yang disyariatkan menakar perbandingan, melihat perbandingan orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Ya. Kemudian juga adapun di dalam urusan agama, ibadah, ketaatan, maka jangan lihat di bawah. Si fulan sudah haji 2 kali, hafalan Qur'annya cuma 3 qul. Saya surat wadduha sampai An-Nas berarti masih mending. Padahal saya belum haji. Jangan, itu nanti akan lambat dia grow up-nya untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam urusan ibadah, ketaatan, jangan lihat ke bawah. Lihat ke atas. Oh, orang seumuran saya sudah lebih fokus untuk ibadah. Orang sudah seumuran 50-an seperti saya, misalkan ada orang berkata begitu, atau 60-an, sudah nggak main medsos lagi. Sudah mengurangi aktivitas-aktivitas dunia.
sudah mulai mempersiapkan bekal-bekal sebaik-baiknya untuk berkumpul dengan kawan-kawan yang sudah mendahului masuk ke dalam liang kubur. Nah, itu prestasi ibadah, prestasi ketaatan. Di dalam ibadah dan ketaatan, maka jangan lihat ke bawah, lihat yang ke atas, yang lebih tinggi ibadahnya dan taatnya kepada kita. Si fulan kerjaannya sama dengan saya berdagang pasar, tapi dia bisa khatam sebulan sekali, saya kok nggak bisa. Lihat yang kemudian di sini penulis membawakan dalil surah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi." Jika salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang dilebihkan atasnya dalam harta dan rupa, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang lebih bawah darinya dari apa yang dilebihkan atasnya. Urusan dunia lihat ke bawah. Hartanya, rupanya, lihat ke bawah. Kemudian ada tambahan riwayat, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Sesungguhnya itu lebih baik agar nikmat Allah tidak hilang pada kalian. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian penulis mengatakan, fa innal 'abda idza nasaba baina 'ainaihi hadzal malhadh al-jalila ra'ahu yafuqu qita'an katsiran minal khalq fil 'afiyah wa tawabi'iha. Yang artinya hal ini sangat bermanfaat, sangat besar manfaatnya dalam menghilangkan perasaan gelisah dan sedih. Karena bila seseorang melihat pemandangan yang menyedihkan yang menimpa seseorang di depan matanya yang menimpa orang lain, maka dia akan melihat dirinya jauh lebih beruntung, baik dalam kesehatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, atau dalam hal rezeki, betapapun keadaannya, sehingga hilanglah kegelisahan, kegundahan, dan keresahannya. Bahkan semakin bertambah dalam dirinya kegembiraan dan keinginan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperoleh oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kiat bahagia adalah melihat orang yang di bawah kedudukannya dalam perkara dunia, hilang rasa resahnya, hilang rasa gelisahnya. Kenapa hilang? Karena akhirnya dia tahu, oh ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Oh ternyata kadar nikmat Allah lebih besar yang saya dapatkan daripada selainnya. Ini yang membuat akhirnya dia senang, dia tenang, dia bahagia. Nah, coba perhatikan kalau seandainya dia melihat orang yang di bawahnya lebih dalam urusan sehat misalkan, orang di bawahnya lebih berpenyakitan dibandingkan dia. Dalam urusan harta misalkan, orang di bawahnya lebih miskin dibandingkan dia. Dalam urusan jabatan, dalam urusan alat transportasi, ya, dalam urusan pakaian, dalam urusan tempat tinggal, itu semua perkara-perkara dunia. Hendaknya dia melihat kepada orang-orang yang di bawahnya. Begitu juga orang-orang yang dalam mendapatkan musibah. Musibah itu macam-macam. Yang paling parah musibah dalam agama, melalaikan perintah, melanggar larangan, bermaksiat, berbuat zalim, ya, ini musibah. Maka pada saat itu, saat dia terlepas dari itu, maka ini membuat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ayat dalam surat Thaha,
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Yang artinya, janganlah luaskan pandangan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Jadi ketika ada orang lebih kaya, lebih dalam urusan harta, jangan kau lihat. Ini larangan dari Allah surat Thaha ayat 131. Ya. Dan Allah mengingatkan itu hanya kehidupan dunia saja. Itu hanya kebahagiaan dunia saja, tidak kekal abadi untuk nikmat di akhirat. Lihat, ada perkataan menarik dari Ubay bin Ka'ab, pantas dicatat ini. Man lam yata'azza bi'izzatillah taqatta'at nafsuh. Siapa yang tidak mengambil kemuliaan dengan taat kepada Allah, maka dia akan sengsara. Siapa yang tidak mengambil ketaatan dengan taat kepada Allah, maka dia akan sengsara. Wa man yattabi' basarahu fima fi aydin nas yatilu huznuhu. Yang artinya, barang siapa yang pandangannya melihat apa yang ada di tangan manusia, maka akan panjang sedihnya, akan panjang gelisahnya. Wa man dhanna anna ni'matallahi fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi faqad qalla 'ilmuhu wa hadara 'adzabuhu. Dan barang siapa yang mengira bahwa nikmat Allah hanya dalam makanan, minuman, pakaian, maka berarti ilmunya ketek. Ilmunya sedikit. Itu 3 hal. Siapa yang tidak mengerjakan ketaatan, memuliakan dirinya dengan mengerjakan ketaatan, maka niscaya dia akan sengsara. Yang kedua, siapa yang sering melihat kepada nikmat orang lain, maka dia akan sedih dalam waktu yang panjang. Yang ketiga, siapa yang mengira nikmat Allah cuma makan, minum, dan pakaian, maka dia ilmunya sangat rendah. Nah, itu kira-kira para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan, setiap kali seorang hamba memperhatikan nikmat-nikmat Allah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik dalam urusan agama maupun dunia, dia akan melihat banyak bahwa Tuhannya telah memberinya kebaikan yang banyak dan menjauhkannya dari aneka macam keburukan. Tidak diragukan lagi bahwa hal semacam ini akan mampu mengusir kegundahan, keresahan, serta mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan. Baik, itu yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Apakah ada perbedaan antara zikir dan doa? Mohon diberikan contoh dari masing-masing zikir dan doa. Maka jawabannya sebenarnya zikir juga termasuk doa. Tetapi disebut dengan doa ibadah. Ketika orang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, dia sedang berzikir. Tapi sebenarnya dia sedang berdoa. Kenapa? Karena zikir termasuk permintaan. Makanya disebut sebagai zikir adalah doa ibadah. Zikir adalah doa ibadah. Adapun lafaz-lafaz doa dan lafaz-lafaz zikir bedanya apa? Biasanya doa itu ada pemanggilan. Ya Allah, Ya Razzaq, Allahumma, Rabbana. Biasanya ada pemanggilan. Itu biasanya doa. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melatih rasa tawakal kita agar murni hanya kepada Allah? Seringkali disadari seseorang merasa aman ketika isi saldo rekeningnya banyak dan sebaliknya merasa khawatir, sedih ketika jumlah tabungannya sedikit. Apakah sikap ini mencerminkan hilangnya rasa tawakal kita kepada Allah terkait rezeki?
Jawabannya, sedikit harta, seseorang kemudian resah, itu sebuah hal yang manusia. Akan tetapi, kita ini memiliki keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan harta. Saya akan sebutkan ya beberapa hal keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan harta. Yang pertama, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh qulillah. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maka katakanlah Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Saya kembali kepada poin yang pertama tadi. Seorang muslim yakin bahwa pemberi rezeki satu-satunya hanyalah Allah. Maka janganlah minta kepada selain Allah. Ya, janganlah minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rezeki Allah, bukan manusia, bukan atasan, bukan pelanggan, bukan perusahaan, bukan jabatan, bukan toko, bukan sawah, bukan kebun. Semua itu hanyalah sebab. Adapun yang sebenar-benar pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menginginkan terbuka dari pintu ini, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Allah menginginkan seorang hamba tertutup dan pintu rezekinya dari sini, tidak akan yang bisa membukanya. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila laha. Apa saja rahmat yang Allah bukakan untuk manusia, maka tidak ada satupun yang sanggup menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, tidak akan ada sanggup yang memberikannya. Itu yang pertama. Seorang muslim yakin bahwa rezeki seluruh makhluk telah dijamin oleh Allah. Dalam ayat tadi, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Surat Hud ayat 6. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Ayat ini memberikan ketenangan kepada kita sebagai orang beriman bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Burung di udara, ikan di laut, semut di dalam lubang, janin di dalam perut ibunya, semuanya Allah beri jamin rezekinya. Tujuan dari poin yang kedua ini apa? Seorang muslim tidak boleh putus asa dengan rezeki. Tidak boleh merasa hidupnya tidak diurus oleh Allah. Ya, Allah memberikan rezeki kepada makhluknya yang kecil di dasar bumi, dasar lautan. Dan Allah lebih mengetahui kebutuhan mereka. Tetapi bukan berarti ketika kita meyakini Allah itu menjamin rezeki, kita boleh malas, tidak mengais rezeki. Nah, ini tidak boleh. Karena Allah juga memerintahkan manusia untuk mengerjakan sebab yang menyebabkan akibat. Nah. Yang ketiga, seorang muslim yakin bahwa rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan sebelum ia lahir. Seperti misalkan dalam hadis janin, Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yursalu ilaihi malak." Kemudian diutus kepada janin tersebut malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat meniupkan ruh pada janin tersebut. Tsumma yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menuliskan untuknya 4 perkara. Bikat birizqihi. Yang pertama rezeki, wa ajalihi, dan yang kedua kematiannya, wa amalihi, dan yang ketiga perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun. Yang keempat nasibnya, bahagia atau sengsara. Ya. Jadi seseorang kalau sudah memahami hal tersebut, maka jangan takut miskin. Jangan karena takut miskin akhirnya berlaku riba. Jangan karena takut miskin ingin kaya akhirnya menipu. Jangan karena ingin naik jabatan akhirnya menjilat orang di atasnya dengan mengorbankan agama. Jangan karena ingin dagangan laris kemudian berdusta, bersumpah palsu dalam jual belinya. Kenapa tidak boleh melakukan itu semua? Karena Allah telah menetapkan rezekinya. Ya, Allah telah tetapkan. Yang keempat,
seorang muslim yakin bahwa tawakal tidak meniadakan usaha. Tetap berusaha. Ya, sebagaimana burung keluar dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut terisi. Usaha. Ya. Jadi itulah manhaj salaf di dalam perkara tawakal. Tawakal tidak malas. Tawakal tidak meninggalkan kerja. Tawakal tidak mau tidak belajar. Atau tawakal adalah orang yang mau belajar, bukan orang yang malas belajar. Tawakal berdagang, bukan tidak mau berdagang. Ya, intinya para ikhwat, tawakal yang benar, hatinya sangat bersandar kepada Allah, lisannya banyak berdoa kepada Allah, dan anggota badannya mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan. Nah, itu yang berkaitan dengan tawakal yang disebutkan tadi. Kemudian yang kelima, seorang muslim yakin bahwa rezeki bukan harta yang saya sebutkan tadi. Iman, rezeki, tauhid, rezeki, sunnah, rezeki, ilmu agama, rezeki, hati yang tenang, rezeki, istri yang saleh, rezeki, anak yang saleh, rezeki, teman yang baik, rezeki, kesehatan, rezeki, waktu yang luang, rezeki. Maka jangan sampai mengukur rezeki hanya dengan harta. Kadang ada orang yang sedikit hartanya tetapi dia mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, mempelajari amalan-amalan kalbu, di antaranya qanaah, mempelajari tentang istiqamah. Nah, ini namanya banyak dapat rezeki. Yang keenam, seorang muslim yakin bahwa rezeki wajib dicari dengan cara yang halal. Kenapa? Karena rezeki berasal dari Allah dan ia wajib dicari dengan cara yang diridhai oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan makan harta di antara kalian dengan kebatilan. Nah, itu 6 poin keyakinan muslim tentang rezeki. Siapa yang bisa mengulang? Satu, seorang muslim yakin bahwa pemberi rezeki hanya Allah. Yang kedua, seorang muslim yakin bahwa seluruh rezeki sudah dijamin oleh Allah. Yang ketiga, seorang muslim yakin bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang keempat, seorang muslim yakin bahwa rezeki bukan hanya sekedar harta. Kemudian yang kelima, seorang muslim yakin bahwa harus mencari rezeki dengan cara bertawakal qalbunya dan lisannya berdoa dan mengerjakan sebab-sebab yang dihalalkan. Yang selanjutnya adalah seorang muslim yakin bahwa rizki wajib dicari dengan cara yang halal. Seorang muslim yakin bahwa rizki wajib dicari dengan cara yang halal. Itu keyakinan seorang muslim. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk melihat ke atas atau ke bawah saat kita melihat ada teman-teman kita yang berpoligami, mereka nampak bahagia, diluaskan rezekinya dan dimudahkan urusannya? Maka jawabannya adalah urusan harta tahta wanita, urusan apa? Urusan dunia. Ya, urusan dunia. Maka lihat yang bawah yang nggak punya istri, yang punya satu, alhamdulillah. Meskipun mungkin kurang dari spek, ya alhamdulillah. Daripada yang tidak punya rezeki sekali, tidak punya istri sama sekali. Ya, jadi lihat ke bawah. Kalau seandainya ingin berlomba-lomba dalam kebaikan dan dia sanggup finansial, sanggup kekuatan fisik, kemudian sanggup kekuatan perasaan. Karena kalau seandainya tidak kuat perasaannya, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah,
maka nanti kasihan istri-istrinya. Ya, harus kuat. Wallahu a'lam. Apakah ada lafaz-lafaz zikir yang beredar di masyarakat umum yang lafaz itu bukanlah sunnah, justru dilarang? Apa ya, ini harus sensus. Ya, harus disebutkan contoh-contoh. Yang jelas bukan lafaz zikir yang syar'i itu hu, itu enggak ada dalil. Atau illallah, enggak ada itu. Ya. Tidak ada dari syariat Rasulullah SAW. Apakah ada zikir yang dilarang pada kondisi-kondisi atau tempat atau waktu tertentu? Jawabannya adalah tidak boleh berzikir di dalam keadaan buang air besar. Ya, ini dilarang. Allah. Zikir atau doa untuk melunasi hutang. Ada dua. Yang pertama, Allahumma ighnini bihalalika an haramik waghfini Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku dengan halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Waghnini, dan cukupkan aku bifadlika, dengan karuniamu. Waghnini bifadlika, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkan aku dengan karuniamu dan tidak memerlukan selain karunia engkau. Kemudian perbanyak istighfar. Istighfar mendatangkan rezeki. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku berkata kepada kalian, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian dan menolong kalian dengan anak-anak yang banyak dan harta. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita tetap bertakwa dan selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala? Kata-kata tetap ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah susah untuk seorang muslim tetap. Karena sebuah keniscayaan iman naik turun. Itu keniscayaan. Inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatratan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Setiap amal ada masa semangat dan setiap masa semangat ada masa menurun. Siapa yang kembali kepada masa semangatnya, dia akan mendapat petunjuk. Siapa yang terperosok, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Tetapi agar kita istiqamah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini cara istiqamah yang pertama. Ilmui jalan yang benar. Karena seseorang tidak akan bisa istiqamah kecuali dia berjalan di jalan yang benar. Ya, kalau jalannya salah, tidak bisa istiqamah. Makanya banyak belajar. Yang pertama adalah kiatnya banyak belajar sehingga tahu mana yang jalan yang benar, mana jalan yang menyimpang. Kemudian yang kedua, ikhlaskan amal ibadah. Karena Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Jadi Rabb kami adalah Allah maksudnya ikhlas. Ikhlas hanya kepada Allah. Tidak ingin pujian, sanjungan, hadiah dari manusia. Hanya ingin dilihat oleh Allah dan hanya ingin dapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa istiqamah dalam bertakwa. Begitu juga zikir, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi kiat-kiatnya. Terakhir, mohon nasihatnya, manakah yang harus didahulukan antara menyampaikan kepada saudari ipar mengenai pembagian waris karena terkait hak kedua orang tua sang mayit yang sudah miskin, atau larangan suami saya untuk menyampaikan hal tersebut, mengingat saudari tersebut adalah mu'allaf ketika menikah dan saat ini sedang berduka, dan dugaan keluarga kami beliau mendekat ke keluarganya yang non-muslim, sehingga suami saya khawatir kalau
saudari tersebut akan kembali ke akidah lamanya? Maka jawabannya adalah ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya terasa sedih, apalagi kalau seandainya itu mu'alaf, maka pada saat itu semestinya dia banyak diberikan hadiah oleh keluarga-keluarga, kerabat-kerabat, agar tetap keimanannya dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang paling afdal adalah jaga agamanya. Jangan sampai gara-gara pembagian harta waris ini kemudian agamanya berubah. Karena antara harta waris dengan harga agama itu tidak bisa dibandingkan. Agama tentunya lebih besar keutamaannya dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.